Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak ibu pada sore hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur ya dengan apapun keadaan kita hari ini. Kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak ibu, sebelum kita masuk kepada pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Yoni dipimpin doanya. Yoni Etrisno. Nyoka luar. Oh, kan dua boleh Sarul, silakan dipimpin doanya dulu Sarul. Ya lo masuk kalau main tadi lah Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pelajaran bermanfaat bagi kita bersama. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Nah, terima kasih Sarul sudah membantu teman-temannya untuk berdoa. Semoga dengan kita berdoa sebelum belajar, Allah bukakan kelapangan bagi kita, kemudahan bagi kita untuk menerima pelajaran pada hari ini. Baiklah anak ibu, sebelum kita masuk, ibu cek dulu kehadirannya. Siapa sih yang hari ini tidak hadir? Coba lihat teman di sebelahnya, ada yang tidak hadir? Romi Bu. Kemana Romi? Hati gua hari ini sakit Bu. Sakit, Bu, sakit. Berarti udah ada dilihat teman kita? Udah ada dilihat? Belum dilihat lagi, Bu. Kita doakan semoga Romi cepat sembuh, diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga dia bisa berkumpul bersama kita untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Baiklah, ya, Ibu. Semangat enggak sore hari ini belajarnya? Semangat, Bu. Coba Ibu dulu semangatnya. Kalau seperti ini, kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabannya pagi Allahu Akbar. Ya. Coba, ya, Bu. apapun Ibu tanya nanti, kalaupun Ibu tanya selamat sore, tetap jawabannya pagi Allahu Akbar. Bisa? Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, kita tes ini semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Selamat sore. Pagi. Allahu Akbar. Masih ada yang belum fokus. Tadi kata Ibu kan kalau pagi ataupun sore tetap jawabannya pagi. Allahu Akbar. Oke. Semoga yang belum fokus nih nanti fokus lagi ya dalam pelajaran yang akan kita hadapi. Baiklah anak ibu, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penciptaan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sana kemarin kita Al-Anbiya dan surat Al-A'raf, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang cara membaca Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54 serta menemukan hukum bacaan gunah pada kedua surat tersebut. Nah, sebelum kita pelajari, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, siswa, anak ibu ini diharapkan nanti ya bisa membaca surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54 itu dengan benar. Kemudian dapat memahami hukum bacaan gunah di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kita diharapkan nanti dapat mengidentifikasi bacaan gunah pada ayat-ayat tertentu yang ada di dalam Al-Quran. Terus yang terakhir, diharapkan bisa mengaplikasikan bacaan gunah ini ketika anak ibu membaca Al-Quran dalam kehidupannya, dalam kegiatannya sehari-hari. Karena membaca Al-Quran ini merupakan ibadah ya nak ya, karena satu huruf saja yang kita baca maka pahalanya berlipat ganda. Bisa itu nanti kita pahami tujuan dari pembelajaran kita hari ini anak ibu? Bisa, Bu. Alhamdulillah, semoga nanti dengan adanya tujuan pembelajaran ini kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Nah, apa saja profil Pancasila pelajar Pancasila yang kita harapkan di dalam pembelajaran ini?
Nah, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Yang kedua nanti bergotong royong, di mana kamu nanti ibu minta untuk bekerja kelompok, berdiskusi, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ini, Ibu tanya dulu. Siapa yang sudah tahu, pernah mendengar gunah? Apa itu gunah? Apa yang kamu ketahui, pahami tentang gunah? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silahkan. Anak Ibu. Guna itu kalau saya pahami berdengung, Bu. Iya, pintar Ilham. Gunah itu berdengung. Apa lagi? Siapa lagi? Guna. Bu, Dia awak tahu dah, Bu. Ya, Nel. gunah itu sama juga dengan menekan agak lama bacaannya di situ. Iya, bagus. Berdengung menekan agak lama. Nah, jadi gunah itu kita menekan agak lama. Bagus, pintar. Apa yang disampaikan Ilham sama Nelvi itu udah benar ya Nak ya. Kemudian kenapa sih kita harus membaca Al-Quran itu memperhatikan tajwid-tajwidnya seperti gunah tadi? Kenapa? Supaya salah baca, Bu. Kenapa? Supaya tidak salah baca, Bu. Nah, bagus supaya tidak salah baca. Apa lagi? Yoni apa? Supaya tidak salah artinya, Bu. Iya, pintar Ayah. Supaya tidak salah kita dalam mengartikannya. Kenapa? Karena salah kita membaca, sedikit saja kita salah melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka akan berganti makna dan artinya. Baiklah anak Ibu, kita masuk ya kepada yang pertama dulu, surat Al-Anbiya ayat 30. Sebelum kita masuk kepada pembelajarannya ya, coba Ibu mau dulu mendengar Yoni. Iya, Bu. Hadir, Bu. Surat Al-Anbiya ayat 30 ini. Ini dah ada Ibu pajang ya. Ya, Bu. Awak ada cengah ngaji dah, Bu. Kok Enggak salah apa-apa, tadi, kita Bu. baca semampu kita ya nak ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih ya Yoni. Kita sudah sama-sama mendengar ya nak ya apa yang dibaca surat Al-Anbiya yang sudah dibaca oleh Yoni tadi. Nah, dari surat Al-Anbiya yang dibaca oleh Yoni tadi, coba bagaimana menurut anak ibu bacaan yang telah dibaca oleh teman kita tadi? Siapa yang bisa memberikan tanggapannya atau bisa membenarkan atau ada yang salah atau bagaimana dalam bacaan yang dibaca oleh Yuni? Silakan. Ayo siapa yang bisa? Ya silakan nak. Tadi Yuni baca dengung-dengungnya lo ndak jaleh dan itu, Bu. Ya. Di mana sebaiknya kalau dengung itu bagaimana sebaiknya Ardi? Harusnya ditahan kan seperti yang disampaikan Ibu tadi, Ibu nyampein harus ada penekanan. Ya. Tadi kata orang kon fatak. Tadi Ya. Yuninya ndak nyatakan mana tuh, Bu. Ya betul. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menemukan hukum gunah tadi, seperti yang kita pelajarin tadi ya, jadi kita harus menekankan suara kita dan berdengung. Dia itu keluarnya dari hidung ya nak ya. Kalau berdengung seperti alladzina kafaru annas sama. Jadi di an-nya kita dengungkan, kita tekankan. Paham mana Ibu? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika kita menemukan bacaan seperti itu, ada huruf gunahnya, maka kita harus dengungkan agar tidak terjadi salah arti. Nah, lanjut, Araf lanjut. Kita masuk kepada materi kita yaitu bacaan gunah. Nah, tadi sudah Ibu tanya ya nak ya,
apa itu pengertian guna. Nah, secara bahasa, guna itu artinya dengung, ya. Seperti yang disampaikan oleh Ilham tadi, bahwa guna itu adalah dengung. Sedangkan menurut istilah, guna itu adalah apabila terdapat huruf nun ataupun huruf mim bertasdik, maka dibaca dengan panjang 2 harokat, dengan gunah, dengan dengung. Ya, ditekan, ditahan selama 2 harokat. Nah, contohnya apa? Ini dia. Summastawa. Ya, summastawa. Jadi di mim yang bertasdik kita tahan 2 harokat. Nah, di sini juga ada. Di dalam guna ini juga ada hukum tajwid yang melibatkan gunah. Nah, ada apa saja? Ada idgham bi gunnah, ada ikhfa, ada iklab, dan ada ikhfa syafawi. Nah, di SD anak ibu sudah belajar ini ya, idgham bi gunnah, ikhfa, iklab, dan ikhfa syafawi. Ya kan? Masih ingat kan pelajaran di SD? Nah, Masih, Bu, masih ingat ya, masih. tapi kalau belum masih Bu. udah lupa, baca-baca lagi buku tajwidnya. Sekarang biar kita agak happy ya. Ini ada Ibu. Ini mungkin di TikTok, di YouTube nih udah banyak ya. Pelajaran seperti ini, pelajaran tajwid seperti ini. Mungkin kita praktekkan dulu biar dengan lagunya ya. Ada yang sudah bisa nih? Ada yang sudah pernah mendengarkannya? Belum, Bu, belum. Gimana itu, Bu? Gimana, Bu? Ini enak ya. Coba kita Belum pandai praktekkan menyanyikannya, ya. Bu. Oke, Ibu cobakan dulu. Nanti anak Ibu yang ulang lagi ya habis nih. Oke. Ya, Bu. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal sama kok sama kah. Bisa? Iya, ancak suara Bu, Ya, Bu, Bu. bisa, Bu. Nah, coba kita Nah, kita coba sama-sama dulu. 1, Ya, Bu. 2, 3. Ummi inna bawakan ayam tambah sama sambal sama kok sama kang. Nah, itu ya nak ya. Jadi di dalam yang kita baca itu bukan kita asal baca saja. Ya, itu ada hukum bacaannya ya. Nah, di ummi sama inna tadi kan ada huruf mim bertasdik dan ada huruf nun bertasdik. Nah, itu disebut dengan gunnah. Kubawakan sama ayam itu ada idgham bi gunnah. Kemudian ditambah ada itu namanya ikhfa syafawi. Kemudian sama sambal. Nah, nun mati bertemu dengan ba itu disebut dengan iklab. Yang terakhir ada samangkok. Samangka tanwin bertemu dengan ko dan nun mati bertemu dengan huruf k. Ya, Paham sampai di sini, Nah, Ibu? Ya, paham, Bu. Semoga dengan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami ya materi kita. Bisa kita berlanjut nih kepada tugas kelompok kita lagi. Nah, kemarin Ibu tadi kita bagi kelompoknya. Kita bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok. Nih, ketuanya siapa nih? Ardi kelompok 1, Ayah, kemudian Syarul kelompok 3 ya ketuanya. Nah, Ya, Bu. ini tugasnya silahkan dikerjakan dulu. Kan tadi kita belajar surat Al-A'raf, kemudian surat Al-Anbiya ayat 30, Al-A'raf ayat 54. Nah, silahkan buka Al-Qur'annya. Ada kan di bawah Al-Qur'annya? Ada, Bu. Sebentar, Bu. Iya. Siapa yang enggak bawa Al-Qur'an hari ini? Saya, Bu. Saya nak, Kenapa Bu. enggak dibawa Al-Qur'annya, Nak? Kan Ibu pesan Tidak kan? boleh, Bu. Hah? Lupa tadi, Bu. Tidak boleh bawa, Bu. Kenapa enggak boleh dibawa Al-Qur'annya? Karena lagi ha, Bu. Nah, berarti rasa tanggung jawabnya masih kurang ya, Nak ya. Makanya orang tuanya enggak mengizinkan membawa Al-Qur'an. Bolehlah kalau begitu lihat aja ini. Lihat yang tidak ada ya, silahkan lihat ini. Carilah di sana mana yang termasuk hukum bacaan gunnah di dalam surat Al-Anbiya, kemudian di dalam surat Al-A'raf. Bu, kok di dalam buku le boleh awak cari, Bu. Boleh lihat di Al-Qur'an, boleh dalam buku. Bu. Boleh dilihat ya. Nah, gimana? Udah selesai? Dah, Bu. Belum lagi, Bu. Bu. Kelompok 1, Ayah sudah selesai kelompok 2?
Sudah, Bu, sudah. Ardi kelompok 1 sama teman-temannya udah selesai? Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Oke. Sarul kelompok 3 udah selesai kelompoknya? Belum, Tugasnya? Bu. Ini, Bu. Ah, Sedikit lagi. oke. Dah berarti udah selesai ya. Boleh sekarang anak ibu tampilkan, presentasikan apa yang sudah didiskusikannya bersama teman-temannya di kelompoknya. Silakan kelompok berapa yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompok 3, Bu. Boleh kelompok 3 silakan Syarul. Siapa nih dari kelompok 3 yang tampil? Syarul. Boleh, oke. Bicaranya Bu Elmawati, Bu. Bu Elmawati juru bicaranya, Bu. Oke. Iya. Elmawati, Bu, Bagaimana juru bicaranya. kelompok 1 dan kelompok 2 dengan penampilan teman kita dari kelompok 3? Cocok enggak? Sama enggak dengan jawaban yang sudah kita cari tadi? Sama, Bu. Sama, Bu. Cocok, Bu. Sama. Sama Ya, posisi berarti- tengungnya. Sama. Berarti kelompok 1 dan kelompok 2 sama dengan kelompok 3 hasilnya? Sama, Bu, Iya, Bu. sama. Sama kami, Bu. Oh, alhamdulillah benar ya. Ada yang Ya, Bu. berbeda? 1 dengan 2 sabiduk saja dengan kami ya, Bu. Sabi 2. Beko balagu pulo gitu jadi kan. Oke, Ayo, Bu. berarti Contohnya, Bu. ya, berarti udah sama ya antara kelompok 1, 2 dan 3. Berarti udah paham ini, Ibu anggap udah paham karena jawabannya udah benar ya, udah bagus. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 udah bagus jawabannya. Berarti mereka anak Ibu udah paham ini apa yang dimaksud gunah, di mana kita harus membaca gunahnya. Oke? Kalau seperti itu, kita dengarkanlah dulu nak bagaimana bacaan surat Al-Anbiya ayat 30 ini yang benarnya. Agar kita tahu tadi di mana koreksi bacaan untuk yang dibaca oleh teman kita Yoni. Ya, Bu. Oke. Ini dia, kita dengarkan sama-sama. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا شيء حي أفلا يؤمنون. Dah. Oke. Sudah paham anak Ibu dengan apa yang dibaca? Dah tahu ya Yoni di mana tadi kesalahan dalam pembacaannya? Iya, Bu. Sudah tahu, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ya. untuk kedepannya Yoni ataupun anak-anak Ibu yang lain Ya, bisa Bu. membaca Al-Quran ini sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Iya, Karena Bu. sedikit kita melakukan kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran ini, maka akan berdampak ya pada arti, pada makna dari ayat yang kita baca. Dia akan berubah. Aturannya nanti surga, bisa jadi dia jadi neraka. Jadi jangan sampai kita salah di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Baik itu dalam tajwidnya, ataupun dalam panjang pendeknya, atau dengungnya nanti. Oke. Baiklah Nah Ibu. Setelah selesai diskusi kita, alhamdulillah kita beri apresiasi untuk kita semua karena sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Nah, Ya. terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Bagaimana? Oh, sangat menyenangkan, Bu. Oh, menyenangkan. alhamdulillah sangat menyenangkan. Ilham bagaimana? Sangat menyenangkan, Bu. Jadi Oh, Masya Allah. Rita bagaimana hari ini? Alhamdulillah senang Bu, mendapat ilmu baru Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya nak ya. Kita baca, kita amalkan, dan setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba siapa nih lagi? Yang belum tadi lagi siapa ya? Nah, Nel, silakan Nel. Simpulkan apa yang Nel dapat hari ini dalam pelajaran kita. Jadi Bu, kok salah ya Mirang Mbak Bu? Oh, enggak, masa ya berang. Lanjut. Kesimpulan pelajaran kita hari ini menyatakan bahwa untuk membaca Al-Quran yang benar harus mematuhi rambu-rambu yang sudah ditentukan agar kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, betul. Contohnya yaitu bacaan
gunnah. Nah, Masya Allah luar biasa. Kesimpulan dari Inal hari ini. Ayo kita kasih aplaus untuk Inal hari ini. Nah, Masya Allah luar biasa. Nah, Ibu anggap anak Ibu semuanya udah paham dengan pelajaran gunnah hari ini. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tadi yang Ibu sampaikan salah membaca kata, salah membaca panjang pendek, hukum tajwidnya maka akan terjadi fatal ya nak ya. Akan berubah arti dan makna dari ayat tersebut. Nah, jadi untuk tugas kita minggu depan, nah ini karena ini terakhir ya pelajaran bab ini, tugas kamu adalah besok kita ambil nilai praktek. Menghafal Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54. Jangan lupa dengan pelajaran kita gunnahnya jangan sampai lupa panjang pendeknya tajwidnya. Oke, bisa nah Ibu? Bisa. Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Kalau untuk ambil nilai kita besok cukup untuk bacaan gunnahnya saja ya, ayatnya saja, nggak usah pakai artinya. Nah, sehingga besok anak Ibu sudah bisa tampil ke depan untuk membaca ayatnya dan untuk diambil nilainya ya. Wah, pulang boleh, Bu? Ya, Bu. Ya, pulang kita lagi. Oke. Nggak pulang ngaji boleh, Bu? Ulang mengaji bisa balik. Kan alah badangan tadi nak Yoni. Iya. Biswa. Iya, saya diteloan gunanya, Bu. Di peluan dangan-dangan tuh apalagi yang Muzamil tuh Yoni. Tuh bagus untuk ditiru nanti tuh ya. Iya, Bu. Ditiru nanti Muzamil boleh diputar YouTube HP-nya. HP itu gunakan untuk kebaikan, enggak untuk chatting-chatting, enggak untuk main apa namanya tuh. Enggak tahu Ibu mau main apa namanya. Ya, Bu. Ayo app apa namanya itu lupa Ibu. Ayo, Yoni itu saya main apa Bu? Ya, jadi gunakan untuk yang bermanfaat ya Yoni. Bagi rekaman video tadi di grup kelas ya, Bu. Lihat belajar rumah, Bu. Jadi Yoni, aman tuh. Nah, oke nah Ibu, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gunakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih